Selamat datang kembali di Install Pemuda Kertek, sebuah kajian yang mengupas tentang keresahan anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA, dan yang tua-tua. Kemungkinan yang tua juga ada, anak kuliah terutama. Kemudian telah hadir di samping saya Ustadz Bos Mas Firman Cahyadi. Beliau seorang motivator terkenal di Wonosobo. Monggo, ini Mas Firman. Jadi tema kita adalah tema insecure episode kedua ini. Insecure ini adalah posisi di mana kita tidak percaya diri dengan apa yang kita miliki, dengan bekal yang ada, dengan pengalaman yang kita miliki, dihadapi dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di dunia, belum akhirat ya, masih dunia. Mungkin pendapat lain, bagaimana pendapat Bapak Firman, Ustadz Firman tentang insecure? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman pemuda, anak-anak muda yang hadir pada kesempatan hari ini. Tema kita malam hari ini tentang insecure. Mas Asin tadi sudah menguraikan bahwa ada satu kondisi kejiwaan, gejala di dalam diri kita yang seringkali muncul rasa tidak percaya diri, inferior, begitu kan. Inferior itu apa? Merasa rendah di hadapan seseorang. Kalau saya berhadapan dengan Asin begitu, Merasa jelata. Saya merasa jelata sekali sih, dia sultan sekali gitu. Baik karena kepintarannya, karena posisinya, karena popularitasnya, karena ilmunya, karena bla bla bla, seperti itu. Atau bisa juga insecure itu muncul kemudian ada kekhawatiran. Satu, bisa rendah diri. Ya. Kemudian kekhawatiran, kekecewaan, stres terhadap sesuatu yang dia pandang sebagai menakutkan, mengkhawatirkan. Bisa tentang kejadian yang baru dialami atau bisa karena pengaruh peristiwa yang menjadi traumatik, begitu, pengalaman. Mengapa ini bisa terjadi? Ya oke, bisa jadi karena pengalaman traumatik yang terjadi di masa lampau. Bisa juga karena ketidakpercayaan diri dia. Kemudian karena dia ingin selalu tampil perfeksionis. Kemudian juga dia selalu membandingkan terhadap orang lain, itu tadi inferior itu. Atau pandangan-pandangan yang salah terhadap dirinya. Dia tidak mempunyai orientasi. Sebetulnya saya sih siapa, tugas saya siapa, apa yang harus saya kerjakan. Nah, itu seringkali muncul di tengah masyarakat kita, apalagi pada anak-anak muda. Yang tua pun seringkali kadang-kala muncul seperti itu. Tidak percaya diri, gitu ya. Merasa rendah diri. Kemudian termasuk kejadiannya bisa karena banding-bandingkan itu. Banding-bandingkan terhadap orang lain. Saya sudah segini kok, maksudnya dia sudah nikah, anaknya sudah 3, misalnya asingnya gitu ya. Saya sudah 27 tahun kok nikah, seperti itu. Nah, dia sudah kerjanya sudah mapan, sudah kaya raya. Kok saya enggak sih, dan seterusnya. Nah, itu ada perasaan-perasaan itu yang kemudian bisa terus berlanjut, bisa terus terjadi, terbawa-bawa pada jangka waktu yang lama. Itu bisa terjadi di hadapan kita, terjadi pada diri kita atau pada teman-teman kita. Mungkin di antara kita sudah mengalami, Asin juga sudah mengalami mungkin insecure kalau sama saya, aduh gimana ya, jadi down dulu misalnya kayak gitu. Ya, jadi itu saudara-saudara, sahabat-sahabat, bahwa anak muda seringkali kadang dia pengen perfect, tampil sempurna gitu. Tapi kemudian karena kemudian merasa tidak sempurna, karena tidak merasa tidak sempurna, dia tidak melakukan sesuatu. Gitu. Jadi ada banyak gejala penyebabnya di sekitar kita atau pada diri kita. Nah, kalau sudah kayak gitu kan munculnya rasa takut, khawatir, depresi, stres, seperti itu ya.
Kalau kemudian misalnya saya inferior, saya merasa rendah terus di hadapan orang lain, kadang-kala apa? Ada perasaan seperti itu terus, stres akhirnya. Ketika berhadapan atau sesuatu yang menyangkut orang lain itu, kita akan mengalami depresi, stres begitu. Nah, itu kadang yang terjadi pada anak-anak muda sekarang. Akibatnya kita tidak merasa bahagia. Begitu Mas Hasin. Menarik sekali. Dengan tadi bilangnya bahwa kebanyakan orang insecure itu terus tidak melakukan apa-apa, ini maksudnya apa? Ya, karena kemudian dia menjadi tidak produktif, selalu membandingkan terhadap orang lain, atau apa ya? Akhirnya kemudian membanding-bandingkan, sebetulnya dia ingin mencapai seperti orang lain, tapi dia merasa saya tidak bisa seperti itu. Saya tidak bisa seperti itu. Dia ingin mencapai itu. Oke, saya 3 tahun yang akan datang harus seperti dia. Kekayaannya, jabatannya, popularitasnya mungkin. Nah, tapi kemudian apa? Yang muncul itu bukan perasaan termotivasi, rendah diri, atau bahkan kemudian menjadi iri, kedengkian yang muncul. Nah, rasa tidak nyaman di situ. Ketika kemudian sudah pada tingkat yang akut, itu bukan menjadi motivasi, tetapi menjadi iri, menjadi dengki. Dia kaya banget sih, gimana bisa kayak gitu? Kita bukan kemudian tidak menjadikan kita kemudian melakukan yang kenapa dia seperti itu ya, saya mau belajar seperti dia. Tidak seperti itu. Tapi kemudian yang muncul adalah kedengkian. Ketika sudah termakan oleh dengki itu, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Tapi kemudian yang muncul adalah kemudian ngorek-ngorek kesalahannya, kekurangannya. Dan kita tidak bisa menjadi dengan kondisi seperti itu, terus tertekan seperti itu, dia tidak bangkit menjadi sesuatu yang produktif. Gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin kita pernah alami seperti itu. Sudah dengki, akhirnya kan bagaimana caranya? Jegalkah? Agar dia, kalau saya nggak bisa naik seperti dia, bagaimana dia harus turun seperti saya? Begitu caranya ya. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan perasaan itu, ketika kita kayaknya saya insecure nih, terus apa yang harus kita lakukan daripada kita nggak ngapa-ngapain gitu? Kita kan kalau kayak gitu kan sebetulnya kita tidak bahagia begitu kan. Tapi di titik nadirnya dia gitu. Iya, kita ada di titik nadir seperti itu, kita tidak bahagia, nggak seneng sih sebetulnya kayak gitu. Tapi sebetulnya kadang-kala kita masih mau menikmati rasa dengki seperti itu dengan berharap suatu hari dia bisa kejeglong seperti itu. Ada perasaan seperti itu, pernah mengalami seperti itu di antara kita. Nah, itu antara lain dari gejala insecure, antara lain seperti itu. Walaupun ada gejala-gejala yang lain. Nah, saya bicara di sini. Kalau kemudian sudah terjadi seperti itu ya, sudah terjadi, saya nggak nyaman sebetulnya dia sudah merasa menikmati kedengkian itu. Sampai tidak sadar bahwa kemudian tidak mendorong dia untuk produktif, tetapi saya menikmati kedengkian, gimana caranya dia harus turun derajatnya. Nah, ini kan pada posisi sebetulnya bermasalah psikologi dia, gitu kan? Nah, dia bermasalah. Nah, sebetulnya berangkatnya dari mana? Bahagia atau tidak bahagia, dengki atau tidak dengki, itu awalnya dari mana? Dari pikiran kita. Nah, dari pikiran kita. Jadi perasaan takut salah satunya ya. Perasaan takut, depresi, perasaan iri dan sebagainya awalnya dari mana? Ketakutan, kemudian salah ciri yang lain adalah rasa takut, itu kan depresi. Itu munculnya dari mana? Pikiran kita. Jadi apa yang harus kita lakukan jika seperti itu? Ya,
Menurut Bapak apa? Ya, yang pertama adalah belajar kemudian mengolah pikiran kita. Bukan jiwa dulu. Itu kan lebih ke jiwa. Jadi gini, mengapa kemudian kita memandang sesuatu itu baik atau tidak itu dari pikiran kita? Saya katakan ini perspektif. Ya. Perspektif. Memandang baik atau tidak, memandang berharga atau tidak, itu adalah yang bermain di alam pikiran kita. Ketika pemikiran kita setiap hari itu dikatakan yang ganteng misalnya, yang ganteng itu adalah yang putih, tinggi, mancung begitu, wajahnya kebuli-bulian misalnya seperti itu. Maka kita menganggap yang bagus seperti itu. Padahal saya nggak seperti itu ya. Ya bagaimana kemudian kita punya perspektif tentang ganteng itu adalah yang keriting, pendek, pesek itu juga ganteng. Jadi cara pandang kita terhadap sesuatu itu dipengaruhi oleh apa? Pengalaman kita. Kalau setiap hari kita pengalamannya, kita ini kan mempunyai perspektif seperti itu. Yang ganteng adalah yang bla 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 adalah karena pandangan umum tentang ganteng adalah seperti itu. Ya. Kita terbawa oleh pemikiran seperti itu. Kita katakan yang baik adalah yang bla bla bla, yang rajin. Itu pemikiran kita. Kita katakan bahagianya kita kalau kemudian teman kita keceklong, itu dibangun oleh apa? Pikiran-pikiran di dalam diri kita. Oke, itu. Jadi maka kemudian sangat penting bagi kita untuk berfokus pada diri kita. Jangan terlalu senang banding-bandingan terhadap orang lain. Banding-bandingan terhadap orang lain, kok dia ganteng sih, dia banyak penggemarnya sih, dia populer sih. Itu membuat kita tidak bahagia. Jadi Allah menciptakan manusia itu, kita diciptakan itu tujuan Allah kan ini buat kita senang. Ya. Biar senang kemudian Allah kasih kita fasilitas macam-macam. Fasilitas hidup kita macam-macam. Apa? Mata kita yang dua ini bisa melihat berbagai macam keindahan. Ketika lihat, datang ke sini, studionya bagus ya, terasa senang. Melihat gunung indah itu merasa senang. Allah lengkapi semua fasilitas itu dengan pikiran-pikiran kita, dengan apa? Kemampuan berpikir kita, dengan apa? Ayo seluruh panca indera kita untuk apa? Agar kita merasa senang. Jadi kalau kemudian hari-hari kita itu dipenuhi dengan ngeluh itu, sebetulnya kita sedang melecehkan Gusti Allah seperti itu kan. Karena apa? Ngeluh itu kan perasaan negatif gitu kan, nggak seneng, duka, nggak ada syukur-syukurnya. Seperti orang ngeluh itu kan salah satu wujud kita tidak syukur itu kan ngeluh saja. Sebetulnya kita sedang apa? Merendahkan Allah, kenikmatan pemberian dari Allah itu. Maka jangan merendahkan itu. Nah kemudian jadi di pikiran kita. Jadi seringkali kemudian kita negatif terhadap sesuatu karena yang masuk informasi yang masuk ke dalam kita, ke dalam diri kita adalah hal-hal yang negatif. Kamu itu nggak mampu. Kamu itu buruk. Kamu itu jelek. Kamu itu nggak ganteng gitu. Ya tinggal ubah saja perspektif kita tentang ganteng, perspektif kita tentang bahagia. Bahagiamu itu terletak di mana sih? Ya, bahagia saya itu ketika bisa bantai orang gitu kan. Misalnya bantai, ketika bisa bully orang gitu kan. Maka kemudian kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika bantai, ketika kita bully seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian pada perspektif kita. Selain pikiran, sebelumnya pikiran itu banyak sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi tentang pikiran itu tadi. Jadi kualitas kita itu tergantung pada kualitas cara pandang kita, kualitas pikiran-pikiran kita. Itu
kita mau bahagia itu berbanding lurus dengan kualitas pikiran kita. Nah, maka dari itu apa agar pikiran kita positif? Ya, itu ya. Jangan kumpul dengan orang-orang teman-teman yang toksik begitu ya. Yang menyebarkan racun-racun sebagainya. Racun informasi tentang hal-hal yang negatif. Tiap hari kita apa yang ditonton itu? TikTok begitu. Kemudian apa? Korea apa? Nah, maka ada kisah-kisah bagus begitu. Kisah bagus tentang ini. Di barat itu cerita yang banyak diceritakan kepada anak-anak kecil tentang anak-anak kata Little Frog gitu. Di sini cebong lah. Bahaya. Ya. Saya nggak mau nyebut cebong begitu. Nanti Anda merasa begitu tersinggung, gitu kan? Little Frognya kakaknya cebong, percil begitu. Itu kisahnya begini. Suatu hari kemudian perkumpulan katak kecil-kecil itu pengen mengadakan lomba. Lombanya apa? Lombanya manjat gedung yang sangat tinggi. Gitu. Percel-percel yang kecil-kecil katak-katak kecil itu kakaknya cebong itu. Aneh kan bagi orang-orang yang melihat seperti itu. Ada pengumuman nih saudara-saudara, besok kita mau lomba mendaki gedung yang sangat tinggi. Orang-orang itu pada aneh dan percel-percel itu pada mau ikut gitu. Untuk para percel. Nah, kemudian orang aneh-aneh Pak, mana mungkin bisa kamu percel begitu. Kata kecil-kecil itu mau naik setinggi itu. Ya paling nanti kalian jatuh, nggak ada yang bisa mencapai itu. Nah, betul kemudian sampai hari H pelaksanaan. Betul ada yang naik, jatuh. Berusaha agak tinggi lagi, jatuh. Kemudian naik terus lagi, jatuh lagi. Nggak ada yang berhasil. Sampai kemudian hanya ada satu percil yang berhasil. Kemudian dikeploi gitu. Turun dapat hadiah, ditanya itu wartawan, percil. Kenapa kamu gimana sih kuncinya biar kamu bisa sampai juara, bisa mencapai tahapan setinggi itu seperti itu. Percil itu diem aja. Kok nggak jawabin apa? Ternyata percil itu tuli gitu. Kenapa kemudian dia tidak terpengaruh oleh informasi-informasi negatif yang merendahkan dia. Sementara teman-teman lain sudah terpengaruh. Ya, saya kecil kayak gini nggak mungkin dia seperti itu. Ngomong-ngomongnya ora iso gitu. Kenapa? Kemudian kita merasa rendah. Kita tidak mampu melakukan lebih baik karena apa? Informasi. Sehingga kemudian mempersepsi ke dalam diri kita, saya nggak mampu seperti itu. Hal-hal negatif. Dan kemudian di antara kita seringkali kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita. Kumpulnya dengan teman-teman yang toksik begitu, yang menyebarkan racun. Kamu itu bocah ngapalah, cakar tekan-tekan temen gitu kan. Nah, dia cah ora sekolahan akan penjangkane geden. Itu kadang-kadang terjadi di tempat kita. Kita alami sendiri begitu kan. Pangkatmu apa toh Mas? Jabatanmu apa toh Mas? Datang ayo orang. Kadang-kadang kemudian kita perlu nyumpeli kita perlu bebal juga gitu kan. Untuk apa? Untuk memurnikan pikiran kita. Sebetulnya itu kita mampu mencapai batas sampai impossible, nyaris impossible itu. Oke. Itu sampai pikiran di tahap ini. Pikiran berarti terbagi dua antara faktor internal dan faktor eksternalnya. Jadi pilihlah teman yang tidak toksik. Maka datanglah ke install. Cocok nih buat nyari AdSense. Ada yang mau nanya? Oke. Monggo. Ada yang nanya? Ya, tanya dari Mas Fajar. Mas Fajar ini seorang kan nah ini kan sebenarnya kadang walaupun kita tidak punya idealisme sendiri itu kan,
untuk katakanlah dapat beberapa output dari teman-teman gitu. Kadang secara tidak langsung dari lihat sosial media, iki kok belajar di dan sebagainya, hal-hal yang seperti ini kan secara tidak langsung meruntuhkan ini loh Mas. Jadi yang tadinya kita punya pendirian sendiri, terus karena ada hal dari yang secara halus gitu, enggak secara langsung, tapi kan menggiring kita ke arah sana. Sedangkan kalau misal kita benar-benar nggak peduli dari luar gitu kan, seakan-akan kita apatis gitu, nggak peduli terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan lingkungan kita itu juga sedikit demi sedikit juga tetap berpengaruh ke kita gitu. Nah mungkin yang saya tanyakan gimana cara mengatur proporsinya gitu. Oh ini waktunya untuk membuka telinga untuk ini dan sebagainya, menyaring biar lebih punya pendirian yang lebih kuat gitu. Jadi seperti itu. Oke. Itu bagaimana kemudian kita bisa nyaring di saat mana yang perlu kita dengarkan, mana yang harus kita abaikan gitu. Pada posisi apa, pada kondisi bagaimana kita harus kebal, pada keadaan seperti apa kita harus banyak mendengarkan gitu kan. Kalau disuruh sebetulnya kan kita dikasih potensi begitu kan. Kita itu nggak jelas fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha begitu kan. Jadi Sartre itu bilang begini, fokus manusia itu tidak terletak pada esensinya, tapi pada apa? Eksistensinya. Ya kan? Sartre bilang itu. Jadi maksudnya gini, kita itu beda, esensi kita dengan kursi itu beda. Esensi kursi itu ya tempat duduk begitu. Kalau esensinya Fajar apa? Iya, manusia itu esensinya apa? Tukang sate kah? Pemberi nasihat kah? Ustadz kah? Profesional kah? Apakah? Esensinya nggak jelas. Setiap manusia beda-beda. Kalau kita bilang kamera ya buat bikin gambar, menghasilkan gambar, jelas. Kalau kita itu berbeda kan manusia. Baru kemudian kita akan fokus jelas kalau eksistensi kita sudah jadi. Kita itu mengadanya sebagai tukang sate, gitu kan? Mewujudnya kita sebagai ustadz, sebagai pegawai, sebagai tukang bohong. Apa? Kita baru kemudian terlihat itu setelah kita mengeksistensi, mengada. Mengeksistensi itu adalah kita mewujud. Mewujudnya sebagai apa? Dalam aksi keseharian. Aksi keseharian itu hasil buah dari apa? Dari pikiran kita. Oke. Maka kapan kita harus kembali ke tadi? Kapan kita harus kembali kepada apa? Mana yang kita dengarkan, mana yang mana kita abaikan begitu. Di surah apa? Az-Zumar begitu. Penghujung surah Az-Zumar ayat 17, Fabasyir ibad itu. Maka kabarkanlah kepada hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku itu? Alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Siapa? Orang-orang yang mau mendengarkan masukan-masukan, iter kuping begitu. Ini mazhabnya Fajar seperti ini, mazhabnya Aksin seperti ini, mazhabnya Pak Jati begini. Iter ke kuping itu. Wa yattabi'una ahsanah, ngambil yang paling bagus. Jadi kalau kemudian kita gagal melakukan proses seperti itu, kita itu budayanya sekarang kan budayanya mau apa? Budayanya kan mau ngomong saja. Gagal untuk menjadi pendengar yang baik. Kalau mau menjadi pembicara, rebutan berbicara, sehingga sering kemudian kita lihat di masyarakat kita balapan ngomong, itu debat, saling potong dan sebagainya. Gagal untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, kalau kita mau menjadi pendengar yang baik, akan luas perspektif kita. Kita tidak merasa yang paling benar adalah kita. Oke, benar kita benar, tapi orang lain juga belum tentu salah. Itu. Jadi kalau kita ngajinya sama Asin terus Ustadz Asin terus seperti ini ya, alif itu ya seperti ini gitu. Kita tidak punya bengkang-bengkongnya seperti apa, mengapa dibalik itu dan sebagainya, nggak tahu. Oke. Nah,
Kemudian kita diberikan apa? Diberikan fasilitas berpikir seperti itu untuk wayatabiuna ahsana, mengambil yang paling baik. Itu Mas Fajar. Nah, kemudian maka agar tidak toksik ya. Itu kemudian apa yang kedua tadi penting juga bahwa kita kebahagiaan kita itu akan muncul kalau apa? Kalau kemudian kita tidak menggantungkan sesuatu di luar diri kita, di luar Gusti Allah. Kita tidak nyandelkan kebahagiaan itu kepada pamrih. Saya melakukan ini biar apa ya? Dapat pamrih dari pacar saya. Kalau kebahagiaan kita terletak pada popularitas itu kan tergantung orang lain. Kita bahagia ketika kita like yang banyak, itu subscribernya banyak gitu. Kita sedih kalau lihat teman-teman kita, kenapa dia followernya 2000, saya kok berhenti di 500 nggak tambah-tambah ya. Itu kalau kita mengatakan kebahagiaan pada popularitas pada orang lain. Padahal sebaik apapun kita belum tentu semua orang itu suka gitu. Sebaik apapun acara ngaji begitu, yang tidak suka juga banyak. Karena manusia kan perspektifnya masing-masing. Nah, itu kalau kemudian kita sudah gantungkan kepada orang lain, termasuk tadi, misalnya contohnya paling populer itu ya popularitas. Kita bahagianya itu tergantung orang lain. Kalau perlu beli follower begitu kan, followernya banyak yang komen nggak pernah ada, gitu kan? Itu, nah itu, jadi kita jadi seperti itu. Kalau apa? Kebahagiaan itu kita gantungkan kepada orang lain. Kalau kemudian orang lain asli muji saya, kita jadi bahagia. Ya kita pamrih status macam-macam tuh. Kok asli nggak nanggapi ya? Gitu. Atau nanggapinya salah, kita jadi susah. Nah, itu ada hal yang kemudian bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang apa? Kalau mau bahagia ya hidup sesuai fitrah kita lah. Fitrah kita ngapain sih begitu? Jadi ya wala tahinu wala tahzanu begitu kan. Jangan kamu merasa sedih, jangan merasa takut, jangan sedih gitu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sedangkan kamu itu lebih tinggi kedudukannya kalau kalian beriman. Maka urusan orang iman itu kan, orang-orang beriman itu kan selalu menakjubkan. Selalu menakjubkan. Iya, maksudnya sesuatu yang terjadi saat ini terjadi pada kita malam hari ini kita ketemu itu adalah yang terbaik. Gitu. Yang terjadi sudah terjadi itu yang terbaik. Gitu. Kita syukuri begitu. Ini yang terjadi apa? Yang terjadi sekarang kita putus sekolah ya udah kita nikmati aja putus sekolah itu dengan bikin vlog, jualan konten begitu kan? Itu. Fitrah kita itu. Kenapa? Orang-orang mukmin ketika ditimpa musibah itu ya bersabar. Bahkan mereka bersyukur begitu. Syukurnya itu bukan ketika mendapatkan anugerah saja, mendapatkan musibah aja kan tetap ala kulli hal. Atas segala hal itu tetap alhamdulillah bersyukur seperti itu. Nah, kira-kira begitu Mas Fajar. Masyaallah. Masyaallah Ustaz. Saya teringat dengan buku warna orange. Warna orange yang judulnya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Apakah bodoh amat itu merupakan sebuah barrier atau penghalang agar kita tuh tidak insecure? Iya. Caranya kemudian adalah kita tahu makna hidup kita, gitu kan, tujuan hidup kita. Gitu. Ya udah, tujuan saya itu kalau mau jadi dokter, biar aja orang mau bilang dia umur dua jadi dokter, bilang biar aja, bodoh amat terhadap itu. Kemudian apa? Ada memang kemudian kita harus bersikap seperti itu. Kalau kita sudah tetapkan tujuan kita, tahu arah hidup kita mau kemana, begitu ya. Udah jalani aja hidup kita. Jalani tahapan-tahapan hidup kita, walaupun prosesnya, walaupun kadang harus kebanting-banting seperti itu kan. DC itu kan ada kondisi yang seperti itu. Ada suatu saat kita harus menghadapi seperti itu.
Atau ada suatu saat kita menghadapi bahwa kuat itu adalah satu-satunya pilihan. Gitu. Harus menjadi kuat itu. Kadang-kadang kita tidak tahu seberapa kuat kita sehingga kuat itu menjadi satu-satunya pilihan. Itu kan. Termasuk uji kekuatan, uji komitmen itu ya DC kanca-kancane itu dianggap tidak umum oleh lingkungan. Tapi kita tahu kita mau ngapain setelah itu, rencana-rencana kita di balik itu seperti itu. Nah, jadi dan perlu kita sadari juga bahwa apapun yang menjadikan kita bahagia itu baik. Apapun yang baik itu mesti menjadikan kita bahagia. Farabi bilang seperti itu. Tapi ketika kita bersikap bodo amat, kadang irisannya adalah kita jadi kayak ansos loh, antisosial banget loh. Jadi di masyarakat tuh orang tidak menguntungkan buat saya gitu. Ya kira-kira sama jadi, seperti irisan agar kita di tengah aja lah bisa bersikap bodo amat, bisa juga kita bersosialisasi. Ya, yang dimaksud bodo amat kan bukan berarti kalau tetangga kita meninggal kemudian kita biar aja dah, nanti kan dia masuk kuburan tidak ada yang ngangkap itu kan, bukan seperti itu yang dimaksud bodo amat kan. Iya, yang dimaksud bodo amat adalah terhadap informasi-informasi yang berpotensi menjadi toksik bagi kita. Jadi kita tahu mana toksik, mana kemudian yang menjadi mensupport seperti itu kan. Nah, kita perlu tahu itu. Jadi kalau kira-kira kemudian kata-kata negatif, kata-kata yang membuat kita down, kita kemudian harus menurunkan gigi kita misalnya dan sebagainya, ya bodo amat. Jadi apa? Dari proses kemudian kita sudah bisa mengambil yastami'unal qaula, ngiterke kuping. Itu saya ingin bertanyakan lagi, cara menghilangkan ekspektasi yang terlalu tinggi itu gimana? Dan merendahkan ekspektasi lah, agar ngejarnya juga nggak lari. Ya, ekspektasi terhadap siapa? Nah, kalau mengharapkan ekspektasi terhadap orang lain, ya, artinya kita menggantungkan. Kalau orang lain ngomong, saya berharap begitu, kemudian saya ditembak begitu oleh cowok idaman saya misalnya gitu. Itu kan kita menggantungkan terhadap orang lain. Ya, kemudian kita aktivitas-aktivitas kita melakukan sesuatu dalam rangka mencari simpati, mencari perhatian dari orang lain. Nah, ekspektasinya apa? Ekspektasi terhadap diri kita atau sesuatu yang menggantungkan, nyantol ke diri kita terhadap orang lain. Kalau kemudian kita sudah nyantol terhadap orang lain, kita bergantung, berharap terhadap orang lain, ini adalah tindakan yang bodoh, gitu kan. Maka siap-siap akan kecewa. Ekspektasi pada siapa? Saya harap kalian semua hormati saya dong. Ternyata nggak ada yang hormat. Saya harap kalian semua like dong status saya, feed saya, gitu kan. Retweet dong gitu. Nggak ada yang retweet gitu. Oh, saya harus kemudian follower saya harus 7.000 misalnya. Itu tergantung orang lain. Orang yang harus like saya adalah 5% dari follower saya. Itu harus menjangkau gitu. Sekian ribu orang, dan dari jangkauan itu sekian persen harus like saya. Capek begitu. Nah, tinggal ekspektasi. Atau kemudian ekspektasi adalah pada mendorong diri kita untuk mencapai sesuatu. Tapi ada tahapan di mana kemudian kita harus geledak tawakal. Tapi tawakal itu ada tahapannya. Sudah fa'idza azamta fatawakal. Kalau sudah membulatkan tekad, mengeluarkan energi terbaik kita, sampai kita sudah sangat lelah, istirahat, tawakalkan. Seperti itu. Begitu. Oke, itu sudah. Kenapa Jar? Ini berkaitan tadi kan, kalau menurut Mas Firman sendiri ini
mungkin bisa nyambung bisa enggak gitu. Ya. Seberapa pentingkah idealisme gitu? Kita punya idealisme. Ya. Terus yang pertanyaan kedua, sebenarnya untuk pribadi sih, pertanyaan pribadi, mungkin ada beberapa referensi buku yang Mas Firman sarankan buat teman-teman gitu, yang suka baca, terus punya beberapa referensi buku yang bisa merubah, misal pengalaman dari Mas Firman baca ini. Oke, dua kali. Ya, yang pertama apa tadi, idealisme ya. Boleh nggak sih kita punya idealisme? Salah satu ciri orang muda itu punya idealisme. Ya kan? Jadi apa yang menjadi keunggulan dari anak muda dibandingkan orang tua begitu? Yang pertama adalah akal yang masih cerdas, fisik yang sehat. Kemudian yang ketiga adalah punya idealisme. Anak muda selalu bercerita tentang masa depan, tentang cita-cita. Orang tua bercerita tentang masa lalu. Biyen zaman nyong, HW ini kerteke juara loh. Siki orang HW ini, itu sih. Biyen nyong, nek dakwah tekan Telaga Dalem kana, mlaku diblendongi wong misalnya. Bercerita tentang masa lalu. Kalau anak muda berceritanya tentang, saya mau mencapai ini. Maka akan menjadi masalah kalau anak muda tidak lagi bercerita tentang itu. Anak muda kertas sih ngapa lah, kita nikmati hidup TikTok dulu ya. Iya. Jadi apa yang kayak gitu. Itu. Oke. TikTok boleh, saya produktif gak sih TikTok itu? Oh iya, saya dapat duit banyak dari TikTok ya. Nah, oke. Nah, kemudian idealisme terhadap diri kita, tapi kemudian jangan sampai kita dikecewakan, bisa ngukur. Kalau kemudian ada tahapan kita belum bisa mencapai itu, jangan kecewa terhadap diri kita. Ki Agung Mentraman itu bilang satu nasihat, ada 4 ojo begitu kan. 1, ojo sombong. Ketika kita berada di atas, jangan memandang hina orang lain. Lah DP paling kaya ngono PK. Karena apa nih gitu. Ketika kemudian kita ada di bawah, kita nggak usah iri. Kemudian yang ketiga, ojo getun dan ojo sumelan, wala tahzanu, jangan khawatir. Kita khawatir ya terhadap masa depan, gimana kita bisa makan nggak ya besok ya? Kerjaan kita apa ya? Kemudian apa ya? Masa depan kita, kapan saya bisa nikah kalau kayak gini? Kita seringkali khawatirkan terhadap hal-hal seperti itu, meratapi masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Itu. Oke. Apa tadi? Ya idealisme harus itu ya. Buku. Ya suka-suka kalian buku baca apa sih? Itu. Oh ya, masih sekolah ya. Suka-suka kalian. Nah, kalau belum suka baca yang berat-berat, ya baca dulu fiksinya lah. Kalau saya suka Dan Brown begitu. Ya, dari mulai apa dulu, Da Vinci Code begitu, sampai kemudian, ya saya sedianya, dan kalau Dan Brown saya selalu tuntas. Kemudian Paulo Coelho, kalian bacalah itu The Alchemist gitu. Atau Pilgrimage itu kalian baca, atau apa lagi, Pilgrimage kemudian Zahir, itu bagus. Zahir kalian baca. Saya ada 11 buku atau 12 buku si Coelho, tapi belum semua. Kalau belum semua saya baca habis itu yang fiksi-fiksi, tapi kan bagus gitu. Ada nilai-nilai filsafat kehidupan. Proses jatuh dan bangunnya, termasuk bangun kebahagiaan Zahir itu bagus banget. Itu saya suka yang kayak gitu. Kalau kalian suka sejarah ya bacalah sejarah. Kalau suka filsafat bacalah mulai kemudian Republiknya Plato misalnya. Itu. Kalau kalian suka tentang buku-buku yang direkomendasikan dulu, yang saya mau itu Kant, Jung, and Steele gitu. Jared Diamond gitu. Nah, sejarah maju berkembangnya sebuah negara, sebuah peradaban gitu. Tapi saya belum dapatkan itu, sudah saya cari di tempat-tempat lain
di Gramedia dan lain nggak dapat itu. Sampai akhirnya dapatnya Maju dan Berkembangnya Peradaban itu Why Nations Fails. Itu kalian baca bagus. Ya, tergantung kesukaan kita itu di mana gitu. Kalau suka sastra Indonesia ya Romo Mangun juga bagus. Itu ya buku-buku yang kebudayaan Kunto Wijaya juga bagus. Muslim Tanpa Masjid misalnya. Itu kan yang baca. Ya suka interest kita kan masing-masing begitu. Kalau sini kan suka sejarah gitu. Nah, dari Puncak Baghdad itu kalian baca kalau suka gitu. Ada perspektif tentang perang salib yang berbeda. Kalian baca. Itu yang saya punya antara lain gitu. Saya punya kan belum tentu saya baca gitu. Tapi ya oke lah ini ya tadi ya saya rekomendasikan tadi tentang Kulhu, tentang siapa lagi, The Alchemist, kemudian Pilgrimage Zahir itu saya rekomendasikan. Kemudian Republik Anda baca bagus, kemudian Madilog, maaf ya. Madilog itu kalian juga kalau mau bagus. Kalau mau ke endeng-endeng ya nggak endeng buku tebal itu ya. Dunia belajar dari mulai dunia Sofi. Ya, misalnya keuangan ya kalau mau keuangan ya tanya Mas Asin itu. Kalau sekarang misalnya di dunia bisnis sekarang ya saya suka Rinat Kasali misalnya. Itu mulai apa? Saya lupa. Yang saya lupa misalnya Rinat Kasali itu. Ya, suka-suka Anda lah untuk baca itu. Selalu artinya saya nggak baca tuntas. Itu saja ya mungkin kalian punya referensi tersendiri atau preferensi tersendiri tentang buku itu, tapi saya kira yang itu sudah cukup berat gitu. Berbobot lah Mas Ajar. Itu baik, terima kasih telah mendengarkan Install di episode kedua bersama Mas Firman Cahyadi. Sangat banyak sekali insight yang beliau berikan. Kalau kata orang-orang sih isinya daging semua. Terima kasih pada Bapak Mas Firman Cahyadi. Kami akhiri. Sedikit lagi ya. Kalau kalian mau baca, mau ikut channel itu yang bagus, suka di ngaji filsafatnya Ustaz Fahrudin Faiz. Enak alon-alon masuk gitu. Ya, itu. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bapak Firman Cahyadi. Nantikan install episode ketiga minggu depan insya Allah. Jadi ditunggu kedatangan Anda semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.